adab dalam mendengarkan bicara agama. Hari ini hadirin beliau banyak dakwah, tapi kenapa kesan kita kepada dakwah itu lemah? Persoalannya karena kita tidak memenuhi adab. Jadi adab mendengarkan ilmu itu penting sekali kita amalkan. Salah satunya kita berwudu, kemudian kita menghadirkan hati kita dengan baik, pikiran kita juga ke arah itu supaya agama itu masuk dalam diri kita ini. Hadirin yang mulia, sesuatu yang dianggap penting itu pasti selalu dibicarakan. Apa yang paling penting di dunia ini adalah agama, tidak yang lain. Bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, agama. Karena agama yang buat manusia ada nilainya. Kapan manusia ini tidak ada agama, tidak ada nilainya. Kata ulama, apa itu agama? Agama itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nabinya. Seluruh nabi-nabi satu agama yang dibawa, tidak ada yang lain. Sejak Adam alaihissalam sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu saja agama yang dibawa adalah dinul Islam. Agama yang berasaskan kepada kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala beri kita hidayah untuk mengucapkan kalimat ini, yang mana kalimat ini tidak mudah diucapkan kalau tidak ada hidayah dari Allah. Ya kodegaga pemase si matana wa Allah Ta'ala, ini kalimat tidak bisa diucapkan seperti mudah. Hadirin belakang hanya mengatakan la ilaha illallah, hadirin belakang hanya berapa kalimat saja. Tapi kalau tidak ada hidayah, tidak ada pemase dari Allah Ta'ala, tidak bisa kita ucapkan ini kalimat. Hadirin yang mulia, kita telah lalui, hadirin belakang Allah Ta'ala, kejadian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini, hadirin Allah Ta'ala, ini hadiah dari Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi yang diberikan kelebihan seperti Nabi kita, langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana semua Nabi tidak bisa, tidak ada kesempatan seperti itu. Hadirin yang mulia, langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Nabi kita, hadirin lihat, ini hadiah daripada kesusahannya Nabi. Memang dalam Al-Quran Allah katakan innamal usri yusra. Ketika ada kesulitan, ada kemudahan. Nabi mengalami kesulitan, Nabi mengalami penderitaan dalam menjalankan dakwah agama. Sehingga ulama katakan, andaikan seluruh penderitaan nabi-nabi sebelum Rasulullah dikumpulkan, kemudian disatukan, dibandingkan dengan penderitaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih berat penderitaannya. Hadirin yang mulia, jauh lebih berat penderitaannya. Hadirin yang Allah. Di bulan itu, di bulan Rajab, ada dua orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Rasulullah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ini adalah istri Nabi yang pertama, wanita yang paling kaya di Mekah. Sepertiga kekayaan Mekah itu adalah miliknya Khadijah radhiyallahu anha. Tetapi hadirin yang mulia, begitu tingginya pengorbanannya Khadijah, seluruh hartanya hadirin Allah Ta'ala dihabiskan untuk perjuangan agama. Sampai-sampai itu Khadijah radhiyallahu
radhiyallahu anha menyusui anaknya Fatimah radhiyallahu anha, hadirin beliau taala, tidak mengeluarkan susu tapi mengeluarkan darah, hadirin beliau taala. Karena habisnya hartanya, hadirin beliau taala. Bahkan Khadijah radhiyallahu anha tidak sempat berpenampilan yang megah. Bahkan pakaiannya Khadijah compan-camping, hadirin beliau demi perjuangan agama. Jadi makoko silada kita pala melok runtuh makunde balsani ya. Jadi makoko kong kawarang parata melok pondo dilino dia belo patek ke di akhirat. Dia na ada sahabat air yolo. Iro sahabat air yolo sogi ni. Tapi wetum dali supang masena adi belakang na campu ni warang parana na sabak nak kiring memang ni mariolo. Sehingga yang kemalimbang di air si runtuh irolo. Warang parana na sabak pura memang ni nafatik ka dia na pada ini. Jadi di pondro bawang dia difatik kai. Hadir yang mulia. Orang yang bijak itu hadir Allah Ta'ala adalah dia telah hadir Allah Ta'ala mengirimkan lebih dahulu hartanya, dirinya, waktunya ke akhirat, sehingga ketika dia hadir Allah Ta'ala berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, jumpalah dia dengan apa yang dia kirim. Ibarat contohnya hadirin mulia, ya kalau kita melok makap pala namiga warang parata, maka kita titip itu barang baranta kepada orang juga yang mau menyeberang. Kita titip teman kita 1 kilo 2 kilo, titip yang lain 1 kilo 2 kilo. Setiap orang kita titip, setiap orang yang kita titip banyak barang tidak ada masalah, tapi kita titip. Tapi di utitip tu baraku mati kakak matu ko labo nak letuna matu wala matu tu pemang adim lihat. Jadi begini adalah orang yang bijak, sehingga kalau dia sudah sampai di tempat tujuan, barang yang dia titip dia bisa ambil kembali. Sebenarnya begitulah dia harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya hanya kita titip sementara. Kita akan jumpa lagi dengan apa yang kita titipkan. Khadijah radhiyallahu anha ini habis hartanya campuran parang. Sehingga angka narapi waktu ibu bapak yang mulia, iro nabita hadir yang mulia matinro di popanna benena Khadijah radhiyallahu anha. Tiba-tiba Fatimah Khadijah radhiyallahu anha terriwih, sehingga itu tetesan air matanya kena kepada pipinya Nabi. Terbangunlah Nabi. Kemudian Nabi mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, kenapa engkau menangis? Mangga terteri. Adakah terita ya nasabah sesekali ki mak bini?" Iya. Disebari nasabah capu orang peranta untuk pengorbanan agama. Disabari makoko kita tidak terhormat, tercela. Hadir yang mulia karena perjuangan agama. Apakah karena itu wahai istriku? Maka dia Nabi tak Khadijah radhiyallahu anha, "Wahai suamiku, aku tidak menangisi hartaku yang telah habis untuk agama. Saya tidak tangisi itu. Yang aku tangisi sekarang apalagi yang mesti saya korbankan untuk agama. Suamiku, andaikan aku telah meninggal dan perjuangan agama masih berlanjut, dan tentara-tentara Islam hendak menyeberangi satu sungai dan tidak ada jembatan untuk menyeberangi itu, maka ketika itu gali kuburku, ambil tulang-tulangku, jadikan tulang-tulangku jembatan untuk diseberangi oleh orang-orang yang akan memperjuangkan agama." Sebegitunya hadir Allah Ta'ala. Dia siap ambil tulang-tulangnya untuk dijadikan jembatan untuk orang yang akan memperjuangkan agama. Tiba-tiba teman-teman lebih kuli supamasena benena Nabi tak Khadijah radhiyallahu anha. Salah satu wanita yang Allah kirim langsung salam kepadanya adalah termasuk Khadijah. Allah kirim
langsung hadir Allah Ta'ala salam kepada Nabi, kepada istrinya Khadijah. Bahkan ketika mati hadir Allah Ta'ala, kain kafannya langsung didatangkan dari surga khusus untuk Khadijah radhiyallahu anha. Ini adalah kemuliaan orang yang mau memikirkan agama, meresahkan agama, merisaukan agama. Yang dimaksudkan di otak adalah bagaimana harta benda materi yang kita mau kumpulkan, bukan agama. Kenapa agama tidak maju? Karena hampir setiap orang yang mengaku dirinya muslim tidak memikirkan bagaimana keadaan agama. Jangankan keadaan agama, kadang-kala lisak bola hata lagi hadir belakang Allah. Nasalai di agamanya degaga prasata gelisah. Sabah hadir yang mulia, yaitu kau ditentangi sumpah jangan diselewet itu agama. Apa kata Nabi, la dina liman la solat lahu. Degaga agama yaitu dia nafatatong sumpah jangan. Bainal kufri wa syirki tarkus salat. Pembeda kekufuran, pembeda kemusyrikan seseorang ketika meninggalkan sholat. Hari ini hadir belakang telah angka resahkan itu, gelisahkan tentang keadaan itu. Hampir tidak ada hadir belakang telah. Inilah kemerosotan umat yang terjadi sekarang ini. Jadi fikir makokoe anu melok di selai dan lupa pikir anu melok di tiwi. Makokoe anu melok di selai di wadah pungang anu melok di piwi dan lupa wadah pungang. Bantit tulang ni awas asawan di wadah pungang anu melok tasalai tak lupai bantit tulang melok wadah pungang anu melok di piwi. Hampir tidak keluar keringat mengumpulkan yang mau dibawa, yang dikumpulkan hanya yang mau ditinggalkan saja. Bahkan banyak orang hadir belakang telah mengorbankan yang mau dibawa gara-gara yang mau ditinggalkan. Gara-gara mas sampah hadir belakang telah nalupa mas sumpahnya. Fala yokomate ya na sampah dia na tiwi, ya melok na tiwi nalupa tiwi. Sorry mundi hadir belakang. Dia gawa ditulung saganina agamata ia tak kamalakeng. Maka dia fangala taala yauma la yanfa'u malu wala banun as-sadara kiguna warang perangi desona kiguna wija-wijanya. Hadir bila kala taala hari ini seolah banyak manfaatnya, tapi ketika datang malaikatul maut hadir yang bila kala taala, maka hadir bila kala taala sedikit pun tidak memberikan manfaat kepada kita. Ini perlunya hadir dia. Kita ada kerisauan itu sebab dia sengaja mati hadir dia Allah Ta'ala ibu suka ya tu suka dia sengaja mati. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal kepadanya tak bisa maju, tak bisa mundur. Ya kau suka tak tetek dua mesti ketetek dua. Ya kau suka tak ketetek empat mesti ketetek empat. Maka dari supaya atau matotak nasabana rapi ni suka. Hadir belakang ya naro dega agak misengi suka tak apa naya. Kapan datangnya kematian, di mana matinya kita, ini tidak ada orang yang tahu. Dirahasiakan oleh Allah Ta'ala supaya angka kimat tongang pada pungangi persiapan tak ketika datangnya kematian. Sebab ayah kuande na tawene ni sengi jadwal mati na makarya arti makega. Ulang pema piwa mati oh bangsa minggu-minggu terakhir toba na. Oh ulang pema piwa mati oh wadinga makapu apa lo kapepeyan panigaga tidak mungkin mana dah sama dia pun mati. Allah rahasiakan kematian itu supaya kita bersungguh-sungguh. Hadir belakang Allah. Begitu dekatnya namanya kematian ibu bapak yang mulia, 5 menit sahaja tidak ada orang yang tahu apa kejadian. 5 menit tidak bisa apa kejadian. Madari teh cawa-cawa pada sinampol di malah tekul mau lo jemput. Hadir belakang Allah. Ya nabe selalu nak kamu kasih bawa kak. Allahu Akbar. Begitulah namanya kematian. Maka kita jangan lengah hadir belakang Allah. Yang membuat kita lengah tertipu mengingat kematian inilah dunia. Yang mega manuki hadir belakang Allah Linoye. Memang Allah Ta'ala sering
Selalu hadir belakang singgung itu dunia, itu tentang keadaannya dunia, suka menipu orang. Bahkan hadir belakang Ta'ala itu nafsunya manusia mengalahkan itu jadwal kematiannya. Karena nafsunya selangit hadir belakang Ta'ala, padahal ajalnya mungkin cuma sisa berapa lama saja. Banyak orang hadir belakang Ta'ala membangun besar bangunan sebelum selesai engkali malaikatul maut. Kadang-kadang ada orang sekolah tinggi-tinggi belum bisa selesai, kembali juga maut datang kepadanya. Saya masih ingat dulu ada teman saya di sini di Ahmad Yani, hadir belakang Ta'ala, sekolah di kedokteran. Yang namanya kedokteran itu tidak gampang. Hadir belakang Ta'ala, dia tidak mudah merjing hadir belakang Ta'ala. Satu dua orang bisa hadir belakang Ta'ala, bisa masuk di kedokteran hadir belakang. Apalagi waktu itu belum ada namanya di perguruan tinggi swasta kedokteran. Hadir belakang susah hadir belakang Ta'ala. Selesai hadir belakang, selesai wisuda kedokteran, dapat SK tempat dia kerja, dia berangkat pergi lihat tempat kerjanya, pulang hadir belakang Ta'ala kecelakaan, meninggal. Bayangkan hadir belakang. Sehingga ulama katakan, mesti kita tahu diri kita bahwa sebenarnya kita ini sudah dapat vonis hukuman mati. Tahun berapa itu hadir yang mulia? Ada orang Bugis divonis hukuman mati di Malaysia, namanya Basri Masa. Orang Parepare kalau tidak salah waktu itu tahun 80-an. Ketika ada berita itu bahwa ada orang Bugis dihukum mati, maka semua hadir belakang Ta'ala menceritakan keadaan itu, sedih semua orang. Sedih semua orang hadir belakang Ta'ala menceritakan keadaan ini, bahwa ada saudara kita dihukuman mati, hukum mati. Padahal sebenarnya hadir belakang Ta'ala semua kita ini sudah diponis juga oleh Allah hukuman mati. Angkani surana masuni surana irono hukuman mati tak tungka bola angka mana surat dia kau tegero rilana aku orang melembiye tabuka mana yang kemana tu kata aku tu. Sebagaimana yang saya baca tadi ayat idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia pasti ada ajalnya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tungkak maki nyawa mesti berakhir dengan kematian. SKY. Cuma hadir yang mulia, tidak ada yang tahu di mana vonis hukuman mati tak. Kalau Basri Masa vonis hukuman matinya di tiang gantungan. Kalau kita tidak tahu di mana hukuman matinya kita, apakah hukuman matinya kita ini di tempat tidur, di jalan-jalan, lagi rehat-rehat, lagi olahraga, tidak ada orang yang tahu. Jenis kematian ini banyak sekali yang bilang. Bahkan kadang-kadang ada mati rombongan. Jadi maka ada sehat-sehat ki adi bilang mabela mati nggak? Jangan. Kita ini tipu itu adi bilang kalau tidak ada